Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denti Nur Indah Lestari, NPM 1710103022. Di sini saya akan memaparkan proposal seminar saya dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Beban Kerja dan Stres Kerja Terhadap Intensi Keluar. Studi kasus karyawan di PT Dasar Karya Utama atau Dayatama Tempuran Magelang. Latar belakang: sumber daya manusia merupakan harta atau aset yang paling berharga dan paling penting dimiliki oleh suatu organisasi, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. Menurut Ardana dan kawan-kawan tahun 2012. Pada tahun 2014, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 114.628.026 jiwa angkatan kerja yang didominasi oleh generasi X dan generasi Y. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Swigert tahun 2011 menegaskan bahwa generasi Y memiliki kecenderungan 2 kali lipat lebih besar daripada generasi X untuk keluar dari pekerjaannya setelah 1 tahun bekerja. Dari hal tersebut maka akan menimbulkan turnover yang dampaknya sangat merugikan bagi perusahaan. Tingkat turnover intention pada karyawan dapat dikurangi dengan adanya peran yang bijak dari seorang pemimpin. Apabila pemimpin mampu memberikan motivasi, semangat, dan contoh yang baik pada bawahannya, maka mereka akan merasa nyaman dalam bekerja, sehingga dapat membuat mereka loyal dan tidak ada pikiran untuk keluar dari tempat kerjanya saat ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turnover intention, antara lain beban kerja yang terlalu berat dan stres kerja yang dirasakan karyawan selama bekerja. Rumusan masalah. Alasan sebagian besar karyawan memutuskan keluar dari perusahaan antara lain disebabkan karena peraturan kerja yang terlalu ketat dan tidak fleksibel, sehingga adanya tekanan kerja yang mengharuskan karyawan menyelesaikan target pesanan dalam waktu yang singkat, sehingga akan berdampak pada beban kerja dan stres kerja yang dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis mereka. Pertanyaan penelitian. 1. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif terhadap intensi keluar? Yang kedua, apakah beban kerja berpengaruh positif terhadap intensi keluar? Dan yang ketiga, apakah stres kerja berpengaruh positif terhadap intensi keluar? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap intensi keluar karyawan di PT Dasar Karya Utama atau Dayatama Tempuran Magelang. Yang kedua, mengetahui pengaruh beban kerja terhadap intensi keluar karyawan di PT Dasar Karya Utama atau Dayatama Tempuran Magelang. Yang ketiga, mengetahui pengaruh stres kerja terhadap intensi keluar karyawan di PT Dasar Karya Utama atau Dayatama Tempuran Magelang. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, memberikan tambahan pemahaman kepada penulis dalam bidang ilmu sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan transformasional, beban kerja, stres kerja, dan pengaruhnya terhadap intensi keluar karyawan. Yang kedua, bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran di bidang sumber daya manusia, khususnya yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan transformasional, beban kerja, dan stres kerja terhadap intensi keluar karyawan. Yang ketiga, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun tambahan informasi mengenai seberapa besar pengaruh dari gaya kepemimpinan transformasional, beban kerja, dan stres kerja yang dapat menyebabkan terjadinya intensi keluar, sehingga perusahaan dapat memperbaiki hal tersebut demi menekan jumlah keluarnya karyawan.
Tinjauan teori 1. Turnover intention atau intensi keluar merupakan keinginan karyawan untuk pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lainnya. Menurut Wijaja tahun 2012. Yang kedua, gaya kepemimpinan transformasional menurut Maulizar tahun 2012, yaitu pemimpin yang memotivasi bawahannya untuk bekerja demi mencapai sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, beban kerja, yaitu sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Sunarso, yang keempat adalah stres kerja, yaitu perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Menurut Mangkunegara tahun 2005. Tinjauan pustaka yang pertama, menurut Prayogi M.A., Koto M., dan Arif M. tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Turnover Intention, didapatkan hasil bahwa work-life balance dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Work-life balance dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Yang kedua, menurut Dewi N.K. dan Subudi M. tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja dan Turnover Intention, didapatkan hasil bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention, dan kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Yang ketiga, menurut Kurniawati N.I., Werdani N.E., dan Pinem R.J. tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Work-Life-Family Conflict dan Beban Kerja terhadap Stres Kerja dalam Mempengaruhi Turnover Intention, didapatkan hasil bahwa Work-Life-Family Conflict memiliki efek positif pada stres kerja, beban kerja memiliki efek positif pada stres kerja, work-life conflict berpengaruh pada intensi turnover, beban kerja berpengaruh positif terhadap intensi turnover, dan stres kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1. Gaya kepemimpinan transformasional diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi keluar. Hipotesis 2. Beban kerja diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi keluar. Hipotesis 3. Stres kerja diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi keluar. Dan hipotesis 4. Gaya kepemimpinan transformasional, beban kerja, dan stres kerja diduga berpengaruh secara simultan terhadap intensi keluar. Desain penelitian. Gaya kepemimpinan transformasional sebagai variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap intensi keluar. Beban kerja sebagai variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap intensi keluar. Stres kerja sebagai variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap intensi keluar. Dan dari ketiga variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Definisi operasional variabel yang pertama yaitu intensi keluar atau variabel Y. Menurut Sivan dalam Kurniasari tahun 2004, intensi keluar adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Indikator yang digunakan untuk mengukur intensi keluar yaitu mulai malas bekerja, absensi yang meningkat, peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja, peningkatan protes terhadap atasan, dan perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya.
Yang kedua, gaya kepemimpinan transformasional atau variabel X1, yaitu kemampuan seorang pemimpin menginspirasi pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah tujuan dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi untuk mencapai prestasi dan aktualisasi diri, serta dapat menciptakan perubahan yang sangat signifikan terhadap pengikutnya maupun untuk organisasinya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan transformasional yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Yang ketiga yaitu beban kerja atau variabel X2, yaitu jumlah pekerjaan yang ditanggung oleh seorang karyawan atau unit pekerjaan dalam sebuah organisasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur beban kerja yaitu target kerja yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, penggunaan waktu, dan standar pekerjaan. Yang keempat, stres kerja atau variabel X3. Menurut Mangkunegara tahun 2005 dalam bukunya Perilaku dan Budaya Organisasi dikatakan bahwa stres adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami oleh seorang karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur stres kerja yaitu beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, umpan balik tentang pelaksanaan pekerjaan yang tidak memadai, tidak adanya wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab, dan berbagai bentuk perubahan dalam organisasi. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Dasar Karya Utama atau Daya Tamat Tempuran Magelang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di bagian produksi kayu lapis PT Dasar Karya Utama atau Daya Tamat Tempuran Magelang yang berumur antara 40-59 tahun yang termasuk dalam generasi X, dan karyawan yang berumur antara 19-39 tahun yang termasuk dalam generasi Y. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan formulir kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan setiap variabel yang akan diukur. Kemudian jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan, yaitu 1. Menggunakan kuesioner. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner ini yaitu skala Likert 1-5. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka menurut Nazir tahun 2013 merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengandalkan pada kalkulasi dan angka-angka statistik sebagai andalan utama atau sebagai alat analisis. Yang kedua, analisis deskriptif, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang ketiga, analisis regresi. Uji hipotesis. Yang pertama, uji F atau uji simultan. Yang kedua, uji T atau uji parsial. Sekian pemaparan dari proposal seminar saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.